Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat zuhur rahmatullah. Untuk pada siang hari ini kami sampaikan oleh Ustaz Haji Izam Yasin. Alhamdulillah beliau berada bersama-sama dengan kita. Untuk itu kami teruskan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar di atas talam yang indah hadiah dari Allah. Izinkan kami menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jawaban sepi sekali ya? Saya doakan yang jawab salam semoga cepat naik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ahasiban nas ay yutraku amanna fahum la yuftanun. Sadaqallah wa sadaqallah Rasulullah Habibul Karim wa nahnu ala jalika minas syahirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati jamaah salat zuhur Masjid Al-Azhar Sentra Primer, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Azhar beserta jajarannya, yang saya hormati guru kita Kiai Saiful Adil LCMA maka Allah kulli hayati, yang saya hormati kepala sekolah, para dewan guru, dan kaum teman-teman pengamat dan penjaga di sekolah Al-Azhar, yang insya Allah Al-Fakir itu menyebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa takjim cinta dan mahabbah saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 28 Juli 2026 bertepatan dengan 13 Safar 1448 Hijriah. Kita masih diberikan kesehatan dan ringankan langkah kaki kita untuk hadir dalam rangka menunaikan satu kewajiban kita, yakni sholat zuhur berjamaah. Kita berharap semua rangkaian-rangkaian ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir hari ini membahas, yakni di dalam Al-Quran ada 114 surat. Tapi Allah mengambil 3 nama surat itu adalah dari jenis bangsa serangga. Mungkin kita semua akan bertanya, ada apa dengan ketiga bangsa serangga ini sehingga Allah memilih secara khusus untuk menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah yang pertama yang nama serangga itu adalah An-Naml. Kalau bahasa Indonesianya itu semut. Yaitu surat yang ke-27. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bertanya, adakah kaitan dengan kehidupan atau perilaku manusia sehingga Allah menamakan binatang yang begitu kecil ini sebagai nama di dalam Al-Quran, nama surat di dalam Al-Quran? Mari kita tengok satu demi satu. Surat An-Naml adalah semut, saudara-saudara.
kita diceritakan dalam Al-Quran di ayat 18 bahwa semut ini mengingatkan kepada anak buahnya agar bersegera masuk ke dalam sarang atau lubang mereka, karena bala tentara Sulaiman akan melibat di sini. Karena menurut Al-Mutafassir di dalam surat An-Naml ini yang dibicarakan ada dua kepemimpinan, yakni kepemimpinan Fir'aun dan Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, yang sangat bertentangan, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dengan tangan besi dan mengaku diri Tuhan, sedangkan Nabi Sulaiman alaihissalam dia adalah pemimpin yang arif dan bijaksana. Bahkan Ratu Bilqis mencoba untuk menyuap, tidak mampu, karena yang disuap adalah orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di selain itu, para al-mutafassir itu meneliti tentang kehidupan semut. Semut itu adalah binatang yang tidak pernah berhenti. Baik siang maupun malam selalu etos kerja tinggi sekali. Dan dia membangun rumah itu cukup besar walaupun dia kecil. Tatkala dia menemukan makanan dan mangsanya, dia membawa bisa lebih besar dan lebih berat dari bobot dia. Bisa 2-3 kali bahkan 10 kali dari bobotnya. Dikatakan bahwa semut ini termasuk binatang yang senantiasa selalu bekerja dan juga dia adalah termasuk binatang yang rakus atau tamak. Mari kita masuki kepada surat yang ke-29 Al-Ankabut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengumpamakan di dalam ayat 41. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu diumpamakan rumah laba-laba. Begitu ringkihnya rumah laba-laba itu. Karena rumah laba-laba itu tidak akan mampu memberikan kenyamanan, baik dari terik matahari, hujan, dan angin. Tetapi Al-Mutafassir meneliti sampai mendetai. Biar dia lemah dalam rumah ini, tapi laba-laba mempunyai sifat yang suka menyebab seseorang atau mangsanya. Termasuk kalau dia tidak merasa enak, dengan jantan pun betina bisa membunuhnya atau anak-anak. Itulah laba-laba. Dan Allah memperumpamakan di dalam surat Al-Ankabut ini, saudara-saudara, ayat yang ke-41, bahwa sifat orang musyrik itu labil karena bersandar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan seperti rumahnya laba-laba. Karena kata Allah, berhala-berhala yang dia tempat bersandar, yang dia menyembah itu tidak akan mampu memberikan pertolongan sedikit pun saat mendapat ajab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menginjak kepada surat yang ketiga, yakni surat An-Nahl atau lebah. Rasulullah pernah mengingatkan kita sebagai umat, seorang mukmin yang baik seperti lebah. Apa kelebihan lebah daripada makhluk lain, saudara-saudara? Lebah dari membangun rumah pun dia melihat keadaan dan selalu di atas, saudara. Dan cara arsitekturnya membangun sarangnya, dia tidak bersegi 4, tidak bersegi 5. Dia selalu bersegi 6. Karena apa? Tidak memboros makan anggaran-anggaran bangunannya. Itulah cerdasnya lebah. Di samping itu yang dia makan selalu saripati bunga. Dan yang dihasilkan, saudara-saudaraku, dari makanan yang dia makan dan sangat selektif itu adalah lilin dan madu. Lilin bisa menerangi, memberikan cahaya. Madu
bisa menjadi makanan dan minuman yang nikmat. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan sengatannya pun bisa menjadi obat. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh lebah. Kita tinggal pilih. Apa sesuaikan kita lihat sekarang, saudara-saudara. Dengan dunia yang begitu maju teknologinya, manusia yang semakin banyak, kita pandai memilih mana yang kita harus ikuti. Makanan yang kita ambil, karena makanan itu akan menjadi darah daging kita. Pantas Rasulullah SAW mengumpamakan, jadilah seorang mukmin seperti lebah. Makan makanan yang halal, di tempat yang bagus, menghasilkan yang bagus dan memberikan yang terbaik buat makhluk-makhluk hamba-hamba Allah yang lain. Dan tatkala pun dia bersinggah di satu dahan, dia tidak pernah mematahkan dahan. Lebah tidak pernah memulai melakukan keonaran ataupun perbuatan makar, tetapi tatkala diganggu, lebah akan berjuang dan mempertahankan haknya. Itulah orang muslim yang baik, saudara-saudara. Hari ini mudah-mudahan kita mendapat ilmu dan nasihat dari 3 surat yang berkaitan dengan bangsa serangga. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan iktibarnya agar senantiasa kita termasuk hamba-hamba yang dirindukan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir sebelum menutup, Al-Fakir menutup dengan satu nasihat dari Imam Ali. Kata Imam Ali, jangan pernah bersandar dengan harta. Kalau bersandar dengan harta, pasti kamu akan miskin. Dan orang-orang yang bersandar dengan harga diri, dia akan terhina. Dan orang-orang yang bersandar kepada akal, dia akan tersesat. Maka bersandarlah kepada Allah, dia akan jauh dari kemiskinan dan terhina. Demikian, saudara-saudaraku dan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat, mudah-mudahan bermakna yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari Al-Fakir, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.